Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan. Dan marilah kita memulai hari ini dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami dan pemeliharaanmu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Dan inilah kami pada pagi hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon ampunilah segala dosa kami. Dan kami ingin merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berseru, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam 2 Timotius pasal 4, ayat 9 sampai dengan ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Saya memberikan judul, Sendirian tapi tidak kesepian, di dalam ayatnya yang ke-17. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal di dalam dunia ini yang ditakuti oleh manusia selain penyakit, kegagalan, dan permasalahan hidup adalah kesepian. Kesepian membuat orang merasa sendirian menghadapi tantangan hidup. Tiada teman, tidak ada kerabat, dan orang-orang yang menopang dan mendukung. Kesepian juga bisa melanda siapapun, tidak memandang status pria atau wanita, kaya atau miskin. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Paulus sebagai rasul Tuhan Yesus Kristus sedang mengalami kesendirian. Ia ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya. Paulus ditinggal oleh rekan-rekan pelayanan, yaitu Demas yang lebih mencintai dunia dan meninggalkan pelayanan, termasuk Kreskes sebagai rekan pelayanannya. Selain itu, ia juga mengalami penderitaan. Hidup di dalam penjara tidaklah mudah, karena di penjara Paulus tidak bisa berjumpa dengan orang-orang lain. Kesendiriannya muncul juga karena tantangan pelayanan. Di dalam pelayanan, Paulus banyak menghadapi tantangan, dan salah satunya dari Alexander, seorang tukang tembaga
yang berbuat jahat terhadap dirinya. Mungkin juga ia mendapat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang menyebabkan ia dipenjarakan. Ia merasa sendirian karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang membelanya. Nah, saudara, yang luar biasa yang kita lihat kepada Paulus yaitu bahwa walaupun Paulus sendirian, ternyata saudara, ia tidak mengalami kesepian. Nah, inilah yang perlu kita tiru. Ada apa? Mengapa bisa demikian? Jawabannya yang pertama, saudara, di sana dikatakan Tuhan mendampinginya. Ada Tuhan yang mendampingi Paulus. Kata mendampingi di sini memiliki arti yaitu bersama-sama berdiri menghadapi masalah. Jadi saudara, ketika Paulus menghadapi masalah dalam hidupnya, Tuhan bersama-sama dengannya. Berdiri di sampingnya, membela, menjadi pembela baginya. Itulah yang diyakini dan dialami oleh Paulus. Kemudian yang kedua adalah Tuhan menguatkannya. Kata menguatkan bisa berarti memiliki kuasa, kekuatan yang diberikan. Jadi Paulus di tengah kesendiriannya dalam menghadapi masalah yang dihadapinya, ia mendapat kekuatan dari Tuhan. Ini menyebabkan Paulus tidak tawar hati dan tidak putus asa. Karena ada Tuhan yang memberikan dia kekuatan, yang memberikan dia kemampuan untuk menghadapinya. Nah saudara, kita sering kali mendengar bagaimana seorang hamba Tuhan yang tidak tahan menghadapi tantangan pelayanan dan meninggalkan pelayanan. Nah, berbeda dengan Paulus yang tidak berbuat demikian. Ia tetap setia dalam pelayanannya sampai akhir hidupnya. Nah, sikap Paulus inilah yang patut kita tiru dan menjadi teladan bagi setiap kita. Kunci supaya kita tidak merasa sendirian adalah memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhanlah yang bisa menguatkan kita, memberikan kita kekuatan menghadapi segala permasalahan hidup meskipun kita sendirian. Dia, yaitu Tuhan, selalu siap mendampingi kita selama kita menghadapi tantangan atau selama kita hidup dalam dunia ini. Bersama Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini, dengan pertolongan Tuhan, kita tidak merasa sendirian karena ada Tuhan bersama dengan kita, menopang, mendampingi kita, dan memberikan kita kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang maha kuasa dan Allah yang mengasihi kami, dan juga yang selalu ada bersama dengan kami, sekalipun kami di dalam berbagai persoalan, bahkan orang-orang di sekitar kami pun tidak peduli dengan kami. Engkau tetap ada mendampingi kami. Di saat kami sendiri, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau hadir, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, bukan hanya Engkau hadir dan Engkau ada, tetapi juga memberikan kekuatan kepada kami untuk boleh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, kuatkanlah iman kami. Hamba juga berdoa bagi seluruh jemaat yang mungkin merasa sendirian dan sedang menghadapi persoalan yang berat. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan tolong setiap jemaat untuk memberikan kekuatan dan untuk memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang merasa sendiri dan merasa ada beban berat yang mereka hadapi. Kuatkanlah iman ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang sedang sakit. Kiranya Tuhan jamahlah mereka. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan.
Demikian juga jemaat-jemaat lanjut usia, mohon Tuhan Engkau yang memberikan mereka kekuatan pengharapan agar selalu mata rohani mereka memandang kepadamu. Berikanlah mereka penghiburan yang sejati. Demikian juga Tuhan kami berdoa, berkatilah seluruh jemaat dalam mencari nafkah, dalam bekerja dan berusaha. Kiranya Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan topang bangsa ini. Berkatilah pemerintahan. Berikanlah hikmat kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan dan untuk terus dapat mempertahankan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan dalam menghadapi pandemi corona ini agar dapat dihadapi dan dapat diatasi. Berkati masyarakat Indonesia untuk mentaati setiap program pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.